Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa rekreasi. Misalnya ketika pembentukan negara Israel pada tahun 1948, wilayahnya banyak mencaplok daerah Palestina, Suriah, Jordania, dan Mesir. Yang keenam, proklamasi. Hal ini terjadi ketika penduduk pribumi dari suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa lain mengadakan perjuangan atau perlawanan sehingga berhasil merebut wilayahnya dan menyatakan kemerdekaannya. Misalnya negara Republik Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Selanjutnya, asal mula terjadinya negara berdasarkan fakta teoris. Yang pertama, berdasarkan teori ketuhanan. Asal mula terjadinya negara menurut teori ini yaitu berdasarkan kepada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan. Demikian pula negara terjadi atas kehendak Tuhan. Penganut teori ini yaitu Friedrich Thomas Aquinas dan Agustinus. Yang kedua, teori perjanjian. Menurut teori ini terjadinya suatu negara karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikatkan diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin lingkungan hidup bersama. Dengan kata lain, negara terbentuk atas dasar perjanjian antar manusia atau masyarakat atau du contrat social. Teori ini dikemukakan oleh filsuf seperti Thomas, John Locke dan Montesquieu. Yang ketiga, teori kekuasaan. Menurut teori ini, negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. Dengan kata lain, negara terbentuk karena adanya kekuasaan dari pihak yang kuat dan menang kepada pihak atau golongan yang lemah dan kalah. Terbentuknya negara tidak lebih sebagai alat pemaksa untuk kepentingan para penguasa saja. Teori kekuasaan ini dikemukakan oleh Friedrich dan Franz Oppenheimer. Sekian materi saya pada kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan dalam pengucapan saya mohon maaf. Terima kasih.